من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ayuhan nas ibadallah, sidang salat Jumat yang saya muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Setiap muslim sejauh apapun dia dari Allah, sekeras apapun hatinya dan seburuk apapun dia, pasti takut akan neraka Allah Jalla wa Ala. Tiada satupun manusia, apalagi dia seorang muslim, kecuali dia bercita-cita, berangan-angan dan berharap untuk tidak diseret dan dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Bagaimana tidak? Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, menjelaskan kepada kita betapa dahsyatnya siksaan Allah di dalam neraka. Beliau bersabda: inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yaumal qiyamati la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan فيغلي منهما دباغه فيظن أنه أشدهم عذابا وهو أهونهم عذابا. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat adalah seorang hamba yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidihlah otaknya. Panas-panasnya api di dunia ini jamaah yang dimuliakan Allah, apabila kaki yang terbakar, maka kepala tidak akan ikut terbakar, otak tidak akan ikut meleleh dan mendidih. Berbeda dengan neraka Allah Jalla wa Ala. Hanya diletakkan dua bara api di bawah kaki seorang hamba, melelehlah atau mendidihlah otak. Maka dia pun menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling dahsyat siksaannya. Sementara ia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaan. Hadis Nabi SAW yang singkat ini menjelaskan kepada kita dengan penjelasan yang sangat mencakup dan sempurna betapa dahsyatnya neraka Allah Jalla. Maka jangan sekali-kali kita meremehkannya. Dan jangan bersikap atau bertingkah laku di dunia ini dengan tingkah laku yang mengesankan seakan-akan kita akan kebal neraka Allah. Jangan sekali-kali kita berperilaku di dunia ini dengan perilaku yang mengesankan seakan-akan tubuh kita ini akan mampu menahan api neraka Allah di hari kiamat nanti. Sementara Allah Jalla wa'ala mengatakan: wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di neraka Allah itu paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini.
Sebagian hari yang lainnya 50.000 sana. Seperti 50.000 tahun di dunia ini. Oleh karenanya di hari kiamat nanti jamaah dimuliakan Allah. Allah sebutkan di akhir surat An-Naba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Semua orang kafir di hari kiamat berkata, ya laitani kuntu turaba. Aduhai seandainya diriku hanya debu yang berterbangan. Karena debu meskipun dia tidak masuk surga, tetapi dipastikan dia tidak akan masuk neraka. Karena dia bukan mukallaf. Bahkan Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min azab yawmi'idhin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Orang-orang yang banyak melakukan dosa di dunia pada hari kiamat nanti, dia berangan-angan seandainya dia bisa menjadikan anak kandungnya, istri, ibu, ayah, saudara, dan seluruh manusia yang pernah berbuat baik untuknya, seandainya mereka bisa ia jadikan sebagai tebusannya dari neraka Allah, maka dia akan melakukannya. Sekejam-kejamnya manusia di dunia ini, dia nggak akan rela melemparkan anak kandungnya, kedua orang tuanya ke dalam api. Tetapi di hari kiamat nanti ada orang-orang yang berangan-angan seandainya ibu, ayah, anak kandungnya, istri, saudara, dan seluruh manusia yang pernah menolongnya di dunia bisa menggantikan posisi dia di dalam neraka Allah. Masihkah kita bermain-main dengan neraka Allah? Masihkah kita hidup di dunia ini dengan perbuatan dan perilaku yang mengesankan seakan-akan kita akan mampu bertahan di dalam neraka Allah? Yang satu harinya seperti 1000 tahun di dunia ini, sebagian hari yang lainnya 50.000 sana. Di mana azab yang paling ringan di dalamnya hanya dengan diletakkan 2 bara api di bawah kaki kita, maka akan meleleh dan mendidihlah otak kita. Maka di surat Al-Furqan, ketika Allah menjelaskan kriteria hamba-hambanya ibadur Rahman, mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah. Allah yang berdoa kepada Allah Jalla wa'ala untuk menjauhkan mereka dari api neraka. Inna azab jahannam kana gharama. Rabbana srif 'anna azab jahannam. Mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa, ya Allah palingkan neraka dari kami. Karena azab di dalam neraka jahannam itu amat mengerikan. Tidak ada yang mampu bertahan. Dan jamaah dimuliakan Allah, ada sebuah pintu neraka. Dan melalui pintu yang satu inilah mayoritas manusia terjerumus ke dalam neraka. Dan satu pintu ini seringkali diremehkan dan tidak dipeduli oleh sebagian orang. Apakah itu jamaah yang dimuliakan Allah? Yaitu mulut, lisan, lidah yang kita miliki. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasal nar. Suatu ketika Nabi SAW ditanya tentang sesuatu apakah yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Mayoritas manusia masuk ke neraka, itu sebabnya apa wahai Rasulullah? Tanya seorang sahabat kepada beliau. Apakah jawaban beliau zina, khamar, judi, membunuh, korupsi, durhaka sama orang tua? Bukan. Nabi menjawab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-fam wal-farj. Adalah mulut dan kemaluan mereka. Inilah yang paling banyak menyeret dan memasukkan manusia ke dalam neraka Allah. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang ulama sahabat Nabi,
Di masa Nabi, beliau sudah menjadi ulama. Dan dipilih untuk berdakwah ke negeri Yaman. Dan Nabi masih hidup. Suatu ketika beliau berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin idza 'amiltuhu yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, beritahukan aku sebuah amalan di mana apabila aku mengamalkannya, maka amalan tersebut akan memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku dari api neraka. Mendengar pertanyaan Mu'adz bin Jabal tersebut, maka Nabi mengatakan, "Laqad sa'alta an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yasrahu Allah." Wahai Mu'adz, sungguh besar pertanyaanmu ini. Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar. Karena bagi seorang muslim jamaah dimuliakan Allah, tidak ada yang lebih besar dari tentang surga dan neraka. Tiada cita-cita terbesar, yang paling besar, yang lebih besar dari cita-citanya seorang muslim selain dia bisa meraih surga Allah dan selamat dari nerakanya. Karena untuk apa kita hidup di dunia ini? Kita hidup kaya, hidup sehat, gak pernah jatuh sakit. Kita memiliki jabatan yang tinggi, memiliki kekuasaan yang sangat luas. Semua manusia mencintai kita, memuliakan kita, segan bahkan takut kepada kita. Apabila tempatnya di akhirat nanti bukan surga, tetapi justru neraka. Tidak gunanya. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin idza 'amiltuhu yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, beritahukan aku suatu amalan, apabila aku mengamalkannya, maka amalan tersebut akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api. Maka Nabi pun mengatakan, "Laqad sa'alta an 'azim." Wahai Mu'adz, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar di dalam Islam ini. Tidak ada yang lebih besar bagi seorang muslim selain dari meraih surga Allah dan bagaimana bisa selamat dari neraka Allah. Kemudian Nabi mengatakan, akan tetapi ini akan mudah bagi siapa saja yang Allah mudahkan. Nabi pun menyebutkan mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa, haji dan ibadah-ibadah lain. Setelah Nabi beritahukan itu semuanya, maka Nabi berkata kepada Mu'adz, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih." Wahai Mu'adz, maukah kamu aku beritahukan kunci untuk itu semuanya? Kunci untuk semua amalan itu? Maka Mu'adz pun mengatakan, "Tentu mau wahai Rasul." Kemudian Nabi pun mengeluarkan lidah. Kemudian beliau pegang lidah dan bersabda kepada Mu'adz, "Kuffa 'alaika hadza." Kalau kamu benar ingin masuk surga dan selamat dari neraka, kufa 'alaika hadza. Jagalah olehmu makhluk yang tidak bertulang satu ini. Kufa 'alaika hadza. Ini kunci untuk masuk surga dan selamat dari neraka. Kufa 'alaika hadza. Sembari Nabi mengeluarkan lidahnya, kemudian memegang dan mengatakan, "Kufa 'alaika hadza." Jaga olehmu yang satu ini, kalau engkau ingin masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Mendengar sabda Nabi yang begitu keras, maka Mu'adz pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mungkinkah kita akan masuk neraka hanya karena ucapan-ucapan yang diucapkan oleh lidah kita, oleh lisan kita? Masa gara-gara satu ucapan kita bisa masuk neraka?" Tanya Mu'adz kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun mengatakan, "Ya Mu'adz, wa hal yakubbun nas fi jahannam aw ala jahannam ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Wahai Mu'adz, mayoritas manusia yang masuk neraka itu disebabkan ucapan-ucapan yang mereka ucapkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa." Terkadang seorang hamba mengeluarkan sebuah ucapan dari mulutnya
Yang dia anggap itu ucapan yang sepele, perkataan yang ringan, rupanya ucapan tersebut dapat menjerumuskan dia ke dalam neraka, di mana perjalanan untuk menuju ke bawahnya membutuhkan waktu 70 tahun lamanya. Bayangkan jemaah, oleh karena Nabi mengatakan, terkadang seseorang mengucapkan sebuah ucapan yang dia anggap itu sepele, canda doang kok. Biar suasana ngopi hangat, biar nggak kaku. Biar ceramahnya hangat, nggak kaku banget. Akhirnya dia mengeluarkan ucapan-ucapan yang dia anggap itu ucapan biasa. Yahwi biha fi nari jahannam. Rupanya ucapan tersebut dapat menjerumuskannya ke dalam neraka. Sab'ina khalifah. Yang perjalanan ke dalamnya membutuhkan waktu 70 tahun lamanya. Makanya Nabi bersabda, Man yafman li ma baina lahyai wa ma baina fakhidai adman lahul jannah. Barang siapa yang mampu menjamin untuk menjaga mulut dan kemaluannya, maka aku jamin surga untuknya. Nabi SAW juga bersabda, La yastaqim imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Wala yastaqima qalbu hatta yastaqima lisan. Iman seorang hamba tidak akan istiqamah sampai hatinya itu istiqamah. Dan hatinya seorang hamba tidak akan istiqamah sampai lisannya istiqamah di atas agama Allah. Makanya para ulama mengatakan al-qawlu dalilu ma fil qalb. Lisan, ucapan seseorang adalah bukti akan kondisi hakikat hati. Jangan seorang mengatakan saya cuma bercanda doang, memang seperti ini gaya saya, bahasa saya memang terkenal kasar, tetapi hati saya lembut. Dusta Anda. Nabi yang mengatakan wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Nabi yang membuat kaidah. Di dalam jasad kalian ada segumpal daging. Apabila segumpal daging yang ada di dalam tubuh kalian itu baik, maka akan baik, akan sopan, akan lembut pula ucapan dan perbuatannya. Tetapi apabila segumpal daging tersebut memburuk dengan sombong, ujub, hasad, maka akan buruk pula ucapan dan perbuatan yang keluar darinya, yaitu hati kalian. Seseorang boleh berkata, ucapan saya memang kasar, tapi hati saya lembut. Itu menurut Anda, menurut agama, ucapan adalah bukti akan hati seseorang. Itu kaidah di dalam agama kita. Jamaah yang dimuliakan Allah. Sungguh benar apa yang Nabi katakan tadi. Betapa banyak ucapan yang diucapkan oleh seseorang dan dianggap itu ucapan sepele, rupanya bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Seperti bersumpah dengan selain nama Allah, menggibahi orang lain, menceritakan kejelekan orang lain, mencela orang lain. Nabi mengatakan sibabul muslim fusuq. Mencela, merendahkan seorang muslim adalah kefasikan. Kok malah dianggap itu tanda gaulnya seorang penceramah, tanda dekatnya seseorang dengan audiennya, dengan madu'unya, dengan kawan. Nabi yang mengatakan sibabul muslim fusuq. Mencela seorang muslim, dia mengucapkan 2 syahadat, dia memiliki 5 rukun Islam, 6 rukun iman, dicela, Anda fasik menurut lisan Nabi SAW. Sibabul muslim fusuq. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Bayangkan jamaah, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar. Suatu ketika beliau marah dengan sahabat Nabi lainnya yang ibunya berkulit hitam. Maka Abu Dzar memanggilnya, ya benas sauda, wahai anak wanita yang hitam. Panggil Abu Dzar kepadanya karena Abu Dzar lagi marah. Nabi mendengar ucapan Abu Dzar tersebut. Pada Abu Dzar ahli salat, ahli puasa, ahli ibadah. Nabi langsung memarahi Abu Dzar dan mengatakan, innaka mur'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, engkau seorang laki-laki yang berperangai jahiliyah. Taubat kamu. Jangan berucap seperti itu.
Ibadallah, aquli qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa atubu ilaih innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله ويقول ربنا جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي غيرها من المستضعفين والمستضعفات اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم واجبر كسيرهم وأطعم جوعاهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود ومن معهم ودمرهم تدميرا وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين عن القوم الظالمين عن القوم المعتدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله.